Ada petugas-petugas di perumahan itu, apakah petugas perumahan secara umum atau petugas yang bekerja di rumah-rumah di perumahan itu. Dan ini bagusnya karena ada kepanitiaan. Kepanitiaannya adalah Bapak kita sebagai ketua RW 2 periode. Maka andaikan itu masih terjadi, maka ketika kita akan memasuki Idul Kurban, maka dicoba didata siapa orang miskin. Mungkin sapanna takwa patalusib artinya anna sappa. Didata itu supaya ada orang miskin kan 3 golongan tadi. Orang-orang yang bekerja di situ, apakah pembantu rumah tangga dan anunya. Nah, itu. Kuna parang lupa balok gahan yang biasa yang tama di data tom. Kalau perlu masyarakat di sekitar perumahan itu pasti pantarannya juga masyarakat. Iya, iya. Nah itu salah satu keutamaannya, bagusnya kalau panitia yang lagi. Iya. Kalau masing-masing masyarakat yang bagi ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya banyak, tapi kekurangannya ini orang miskin sare, netun ruang sare, netun liman sare, netun tujun sare, netun tenan sare. Ngapa na tujun sare ka masing-masing karena itu dong. Ngapa na tenan sare, miskin tapi sombong. Ya mantungannya mutu lain karena biar miskin yang penting sombong. Nah, jadi tenan sare ya kudu. Ya. Nah, ini upayakanlah 3 golongan itu orang miskin dapat. Iya, dapat. Caranya mencari orang miskin tadi seperti itu. Tapi memberi orang kaya sebagai hadiah boleh saja. Boleh saja. Iya. Pertanyaan kedua, itu di Makkah banyak orang yang berkurban. Dikemanakan itu dagingnya itu? Ya. Itu ada yang mengatakan dibagi ke orang-orang di sekitar yang hadiyu itu, ya, dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Makkah. Ya. Kalau ada lebihnya, ya. Nah itu kemungkinan diprogramkan apakah dikalengkan supaya aman dikirim ke daerah yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi itu akan ada upaya. Insya Allah para ulama di sana itu akan berpikir, ya berpikir. Jadi sembelihan yang sifatnya hadiyu, ya itu dipotong dan dihadiahkan untuk tanah suci, ya, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi menurut mazhab Syafi'i, kurban itu adalah sunnah kifayah. Dalam satu keluarga, kalau sudah berkurban kepala rumah tangga, maka anggota keluarganya dianggap telah berkurban. Itu maksudnya. Ini berdasarkan hadis, Nabi pernah memotong kambing dan membaca doa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad.
para ulama, kita ini hanya sampai keluarga, karena kita tidak punya umat. Iya. Nabi kan membaca doa, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta umat Muhammad. Kalau kita ini hanya keluarga, ya misalnya saya Rizal potong kambing, boleh saya baca doa Bismillah ya Allahumma taqabbal min Rizal wa ali Rizal. Ya. Tidak boleh ketua RW, ketua RT, kepala dusun membaca doa ya Allah terimalah ini dariku dan keluargaku dan masyarakatku satu dusun. Ya. Jadi hanya sampai keluarga. Kemudian dalam hadis rawahu Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala kulli ahlil bait fi kulli am adahiyah." Hendaklah setiap satu ahlul bait, satu ahli keluarga, menyembelih satu kurban setiap tahunnya. Sehingga siapakah itu keluarganya yang ikut dapat pahala kurban? Apakah yang jadi balana, atau yang saribatanna, atau yang cikalina, atau yang pinduna, atau yang pintana, atau yang penting kasih bijak. Ya, apalagi pun pemilihan legislatif tidak jadi bijak. Ya, tidak jadi keluarga. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama. Dalam kitab Fatwa Ar-Ramli, ya, dalam Fatwa Ar-Ramli yang didukung oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dan juga Asy-Syihab Ar-Ramli, ya, mendukung pendapat ini, mengatakan yang dapat hanya yang tinggal serumah, ya, yang tinggal serumah. Jadi ahlul bait di sini, ya, berpendapat keluarga yang ikut mendapatkan kurban adalah yang tinggal serumah dengan pekurban. Ya. Dan menurut penulisnya ini, jika merujuk pada hal ini, maka istri, anak, si kurban, pembantu, satpam yang tinggal mendapatkan pahala yang sama. Pendapat yang kedua adalah yang dalam tanggungan pekurban. Iya. Jadi yang memegangi pendapat ini adalah salah satu ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dalam Tuhfatul Muhtaj, Al-Haytami mengatakan ahlul bait bermakna orang-orang yang berada dalam tanggungan orang yang sama. Ya. Jadi termasuk jika mana kanta bahkan niat tumarain aman tanda berlaku tanggungan itu kan merasa pahala kurban. Berarti itu hanya wajib teman tanda berlaku itu kalungnya. Ya kan? Ya kurban kita juga ikut mendapat pahala kurban menurut pendapat, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan dalam mazhab Maliki 3 syarat yang harus dipenuhi supaya kita ikut mendapatkan pahala kurban. Pertama, tinggal serumah. Yang kedua, dinafkahi oleh pekurban. Yang ketiga, punya kekerabatan. Iya, punya kekerabatan. Nah, itu pendapat mazhab Maliki. Iya. Jadi punah lego penting barangkali bermakna. Nah, menurut hadis ini dan 3 pendapat ini mesti kurban tomi, ya, ke ahlul bait tomi jori. Ya tomi bermakna. Iya, asalatina jangan anak-anak pun kami coba jika kita akan disambung-sambung baru. Selesai dengan saya terjebak. Masa gara-gara ya jadi pahala kurban mesti pasti balak ngasih kita. Kemudian 4 bulan haram adalah gencatan senjata, benar. Jadi karena di bulan haram itu semua pada menghargai, tidak boleh membunuh,
tidak boleh berperang. Tentu gencatan senjata. Bagaimana bisa perang kalau tidak membunuh? Iya. Kata boleh kan perang tanpa tidak senjata lima, dibinting dan sebagainya. Iya, rugi. Karena dalam perang itu butuh anggaran, butuh dana yang sangat besar dan tentu selain itu ada alasan yang tepat. Waktu kita tinggal 5 menit, 4 menit. Ini dulu yang saya lupa, katanya tadi yang saya lupa. Ya. Iya, istri dapat uang. Istri kan ada juga istrinya bekerja. Ya. Sebenarnya suaminya juga bekerja kan juga nang kasih PNS itu pernah ada bekerja. Padahal kasih itu PNS kan jabatan sih. Iya. Jadi sebenarnya boleh uangnya istri tapi atas nama suami. Tidak ada masalah. Boleh uangnya istri tapi atas nama suaminya. Karena uang istri, uang suami itu satu. Jika terbendahara. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, potong kuku. Sebelum lanjut, yang dimaksud tanggungan itu beda tanggungan dalam negara agama, beda kehidupan keseharian. Walaupun istrinya itu yang dapat uang, bukan berarti suaminya tanggungan istri. Tetap dalam syariat, istri tanggungan suami. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak apa-apa dipakai itu uang, ya baru atas nama suaminya. Potong kuku, ini terima kasih mengingatkan ini harusnya juga saya jelaskan ini karena awal Zulhijjah. Biqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a hilalan Zulhijjah wa arada ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Siapa yang melihat kedatangan bulan Zulhijjah dan hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut, kumis, bulu ketiak, bulu dada, dan rambut-rambut yang lain, dan memotong kuku. Ya, menurut hadis memotong rambut dan kuku, maksudnya itu rambut dan bulu-bulu. Ya, sejak 1 Zulhijjah. Hadits lain menjelaskan hatta yudahki, hingga binatangnya dipotong. Jadi punna hari pertama dipotong, boleh mereka keluar. Nyetong karena kagak rampang kian komet lepas. Ya, seperti ini garampang. Mama kitipa acukur di 28 Zulhijjah. Ya, 29 Zulhijjah. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita punanya kata pacukuran rene itu udah sigen nyohat desa kena pagi pada kiri pacukuran ta. Jadi pun neta pacukuran kan neto hade sena pacukur. Kau yang kena mana pacukuran dak wajib. Supaya apa? Siapa tahu orang bisa mengetahui melalui itu. Katanya biasa ikut pengajian kodong, ingkar ajanya mencukur. Oh iya. Jadi punna 29 itu hanya sampai sebelum maghrib. Punna tamat mabangaribi, ya bagi yang menganggap tidak istiqmal, maka maghrib itu sudah tanggal baru. Jadi punna tete 5 natena panarapi giliran tagi po coba ingat. Di pemukuran korena kuro cukur kalau kurbannya. Hingga punna tidak mengerti jatana apa hubungan kurban sih cukur. Kurban tuh mau kemana? Yang penting nak kira cukur. Hingga punna raja jak pengajian ada dia. Ya orang tahu. Iya. 2 pertanyaan saya pending pada pertemuan selanjutnya. Jadi di Jalan Malina itu kalau ada pertanyaan tidak dijawab maka pertemuan selanjutnya yang jadi pembahasan pertanyaan.
Ya, kemudian dilanjutkan. Jadi saya mohon maaf ada dua penanya yang kita tangguhkan pertanyaannya di pertemuan sebelumnya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.